Gempar, pemuda pemberani ini bongkar semua rahasia besar Rizik. Tugu Monas, tempat demo orang si Rizik sekarang, itu dulu adalah hadiah dari seorang saudagar yang ada di Aceh, termasuk emas 38 kilo, 28 kilonya dari Aceh waktu itu. Makanya kalian jangan benci Yaman, jangan benci Arabnya, jangan benci Cinanya, jangan benci Acehnya, jangan benci Dayaknya, jangan benci Jawanya, jangan. Kalau ada satu dua orang oknum yang melakukan hal seperti itu, fokus saja ke oknumnya. Kemudian Bung Rizik pernah mengatakan, anak buah Bung Rizik pernah mengatakan, orang Aceh itu cinta terhadap Indonesia gara-gara Habib Rizik, kata si Aldo botak tolol itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Padahal gas alamnya, petroleumnya, emasnya, hasil buminya luar biasa. Memang seperti itu. Nah, itulah cikal bakal terjadi pemberontakan demi pemberontakan di Aceh. Rizik dan para kadrun benar-benar tak berkutik. TIJ bongkar semuanya. Yang pertama sekali melakukan pemberontakan di Aceh, yakni orang yang memberikan kedaulatan Aceh kepada Indonesia melalui Bung Karno pada masa itu. Ya, beliau bernama Abu Daud Bre. Beliau sebagai pemimpin TI di Aceh, ya. Nah, kalau di Aceh beliau Tengku Bre, Abu Daud Bre. Kalau di Sulawesi Kahar Muzakar, kalau di Pulau Jawa Kartosuwiryo. Ya, begitu kira-kira kurang lebih. Kita lanjut ya, lanjut. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai terbongkar semua. Tapi bagaimana dengan TIJ hari ini? TIJ hari ini adalah sisa-sisa dari apa yang terjadi di masa lalu. Hari ini Aceh sudah menjadi bagian daripada Indonesia gara-gara tidak jadi ganti bendera. Ya, bendera negara Islam, negara Darul Islam nggak jadi dulu. Jadi kalian jangan ragukan pengalaman kita. Kita udah berapa ganti bendera nih, tapi nggak jadi. Ya, iya. Dulu merah putih, kemudian bendera Darul Islam, ya. Nah, kemudian bendera GAM. Udah berapa kali itu? Udah 3 kali. Sekarang balik lagi ke merah putih. Jadi jangan ragukan patriotisme yang ada di dalam tubuh kami di sini, ya. Bahar dan para kadrun pasti ketakutan melihat video ini. Kemudian Bung Rizik pernah mengatakan, anak buah Bung Rizik pernah mengatakan, orang Aceh itu cinta terhadap Indonesia gara-gara Habib Rizik, kata si Aldo botak tolol itu. Saya kasih tahu ke kalian, masyarakat Aceh cinta terhadap Nusantara ini, cinta terhadap Indonesia jauh sebelum Aceh bergabung dengan Indonesia. Bung Karno 2 kali datang ke Aceh minta bantuan untuk membangun negara, ya. Para kadrun harus tahu sejarah tentang Aceh. Bung Karno 2 kali datang ke Aceh, dan ketika datang ke Aceh Bung Karno menangis dengan memanggil Kakanda. Kami butuh pesawat. Dihadiahkan 2 pesawat oleh rakyat, dan buktinya masih ada, bukti obligasi sampai sekarang, ya. Setiap daerah punya sumbangsihnya terhadap negeri ini. Saya berbicara Aceh karena sedikit banyaknya saya tahu perjalanan sejarah di Aceh, ya. Iya. Bahar mana, jangan tutup telinga, coba dengar penjelasan TIJ ini. Kemudian pembebasan lahan Senayan sekaligus pembuatan Tugu Monas. Nah, Tugu Monas, tempat demo orang si Rizik sekarang, itu dulu adalah hadiah dari seorang saudagar yang ada di Aceh, termasuk emas 38 kilo, 28 kilonya dari Aceh waktu itu. Rizik pasti tercengang lihat sejarah ini. Kemudian
adanya Radio Rimba Raya yang berdiri tegak di tengah-tengah hutan di Aceh Tengah, Gayo ya, sumber kopi rimba. Nah, disitulah lokasi kopi rimba, makanya namanya kopi rimba karena saya ambil dari nama Rimba Raya, nama radio dulu. Bukannya Tengku Daud betul. Itu yang pertama sekali membawa itu kemari. Nah, tanpa bermaksud untuk menyakiti saudara-saudaraku dan siapapun di sini, saya harus menceritakan ini ya. Ini sejarah kita. Keluarga kami dibunuh, difitnah sebagai antek Belanda. Padahal ada yang di keluarga kami memang antek Belanda, tapi tidak semuanya. Kemudian anti ulama katanya, seperti sekarang difitnah ke saya. Makanya saya nggak heran kalau ada yang orang ngomong saya anti ulama, anti terhadap cucu Nabi ini. Dulu juga begitu. Padahal mereka nggak tahu di kalangan keluarga kami banyak juga yang dari zuriyah. Ya. Benar-benar mengerikan dengar fakta sejarah ini. Nah, di antara keluarga kami, nggak keluarga saya. Saya nggak ada. Nah, dari dulu seperti itu. Jadi kami sudah paham sekali tentang hal itu. Cuman kasihan anak-anak Aceh banyak terperosok lagi ke lubang yang sama, melebihi keledai. Keledai adalah hewan yang bodoh, tapi keledai itu tidak akan pernah masuk terperosok ke lubang yang sama. Dia hafal. Nah. Lanjut ya. Nah. Jadi saya berasa deja vu ya. Nah, saya seperti mengenang masa lalu di mana keluarga kami, terutama yang paling banyak nih di Aceh, dibantai di Pulau Kiton, di Kota Juang, di Biren, di Jempa ya, di Aceh Jempa. Kami tinggalnya di Aceh Jempa, di Biren. Nah. Bahar jangan kabur ya, harus nonton video ini. Bahkan kedatangan Bung Karno ke Biren itu dijadikan sebagai sentral ibu kota 1 kali 24 jam tidak dicatat dalam sejarah. Itu pun tidak dituntut. Ya, pada saat Saifuddin Prawira Negara menjadi Perdana Menteri ya, atau yang menggantikan Soekarno setelah Soekarno ditahan oleh Belanda. 48 itu Belanda masih ada di Nusantara ini, bukan setelah 45 kemudian Belanda udah keluar dari sini, enggak. Nah, kita harus memahami itu ya. Iya. Dan masih ada fotonya ketika Bung Karno ke kota kami, ke Biren dulu. Nah. Jadi saya lanjut kembali. Dulu setiap daerah itu berperang demi agama dan juga demi tanah air tercintanya. Sebelum adanya Indonesia. Indonesia kapan lahirnya? Tahun 1945. Sebelumnya kan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Nusantara ini. Kalau di Kalimantan ada Kutai, kerajaan Kutai. Di mana-mana ada kerajaan dulu. Kadrun pasti nggak bisa tidur jika nonton video ini. Jadi kita disatukan menjadi Indonesia. Nah, penggabungan antara suku, bangsa, ras. Makanya kalian jangan benci Yaman, jangan benci Arabnya, jangan benci Cinanya, jangan benci Acehnya, jangan benci Dayaknya, jangan benci Jawanya. Jangan. Kalau ada 1-2 orang oknum yang melakukan hal seperti itu, fokus saja ke oknumnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja